Belajar dengan guru matematika. Tetap semangat walau dari rumah. Salam pertama tak terjawab, akan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak hebat di Surabaya dan di Nusantara. Selamat bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, hari nanti kalian akan belajar bersama saya, Ibu Fafio Oktavia dari SDN Wonokromo 3 Surabaya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda, materi satuan berat. Nah, kalian sudah mempersiapkan bukunya juga bukan? Kalian siapkan buku tema 3. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan bagi yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, serta patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, bervitamin dan berprotein. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, memakai masker jika memang harus terpaksa keluar rumah, dan menjaga jarak ketika berada di luar, agar pandemi ini segera berakhir ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan pengamatan terhadap timbangan, siswa dapat menentukan satuan berat baku dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati aneka jenis timbangan, siswa dapat menentukan jenis timbangan yang sesuai dengan benda yang diukur dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati resep, siswa dapat menyebutkan satuan berat baku yang digunakan. Dan yang terakhir, dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan konversi berat. Nah, anak-anak, agar nanti kita tetap semangat dalam belajar, Bu Fio punya sebuah lagu, judulnya Satuan Berat. Di minggu yang lalu, Bu Novi sudah pernah mengajak kalian belajar menyanyikan lagu Satuan Berat. Masih ingat ya anak-anak ya? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Kilo, hekto, dekagram, tut, 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 itu satuan berat, desistenti dan mili, itu juga satuan berat. Ayo semua hafalkan agar mudah dalam belajar. Kilo, hekto, dekagram, tut, 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 desis, senti, dan mili. Kalau tulis bagi 10, turun dikali 10. Ayo semua hafalkan agar mudah dalam belajar. Nah anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi tentang lagu Satuan Berat. Ada yang masih hafal atau mungkin sudah lupa? Nanti kalian dapat menghafalkannya ya, agar kalian mudah dalam belajar. Nah, kita lanjutkan materinya ya anak-anak. Nah, Bu Fio punya macam-macam timbangan. Nah, yang pertama adalah timbangan beras. Timbangan beras ini biasanya digunakan untuk menimbang kebutuhan pokok dalam berat yang banyak, maksudnya dalam lebih dari 1 kilo bahkan 1000 kilo. Kemudian ada timbangan gantung. Timbangan gantung biasanya digunakan untuk menimbang adik bayi pada saat posyandu. Kalian waktu kecil pernah bukan mengikuti posyandu? Ya.
Kemudian ada timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan. Pasti semuanya pernah menimbang berat badan ya. Selanjutnya ada timbangan warung. Timbangan warung biasanya digunakan untuk menimbang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan macam-macam, dan digunakan pada toko. Kemudian ada timbangan kue. Timbangan kue ini biasanya digunakan oleh ibu untuk menimbang bahan-bahan kue. Dan ada neraca. Neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan, misalnya emas. Nah, sekarang perhatikan, apakah kalian lihat gambar ya? Satuannya dalam kilogram. Ada berapa beratnya? Iya, 4 kilogram. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Betul sekali, kilogram. Kilogram adalah satuan baku. Satuan baku lainnya ada hektogram, dekagram, gram, sentigram, dan miligram. Satuan baku misalnya 1 karung, 1 wajan, 1 genggam, 1 ikat, dan lain-lain. Nah, sekarang Bu Vio ada sebuah resep untuk membuat kue coklat. Bisa kalian lihat di bukumu halaman 125. Perhatikan ya, bahan-bahannya adalah 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya, kemudian bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Adakah satuan bakunya? Iya, ada. Apa saja ya? Iya, ada 200 gram gula tepung, kemudian 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena. Adakah satuan tidak baku? Iya, ada. Apa saja? Ya, ada 8 butir kuning telur, kemudian setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya, 1 sendok teh baking powder. Nah, anak-anak, kita masih di sini dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, tadi Bu Vio sudah mengajak kalian untuk mengamati resep membuat kue coklat di rumah. Tadi ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, kita lanjutkan materinya ya. Sekarang perhatikan gambar Lani sedang membantu ibu. Yuk kita bantu Lani ya. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Mula-mula Lani mempunyai 750 gram. Kemudian karena dipakai untuk membuat campuran es buah, maka bertambah atau berkurang anak-anak? Iya, berkurang. Kita kurangi dengan 530 gram. Ada berapa gram ya? Yuk kita hitung sama-sama. 750 gram. Kemudian nah, karena satuannya sudah sama, maka bisa kita kurangi dengan susun ke bawah. 0 dikurangi 0, 0, 5 dikurang 3, 2, 7 dikurang 5, 2. Jadi berapa anak-anak? Iya, 220 gram. Kita tulis ya, 220 gram. Nah, selanjutnya ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram jika disingkat dalam kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Ya, kita perhatikan ada beras yang dalam satuan 1 kg kita timbang dengan timbangan dengan beratnya ons, maka hasilnya adalah 10 ons. Kemudian jika ada beras dalam 1 kg kita timbang dengan satuan gram, maka hasilnya adalah 1000 gram. Dan yang ketiga, tepung dalam 1 ons kita timbang dengan satuan gram, maka hasilnya adalah 100. Yuk kita buktikan sejenak ya. Di sini Bu Vio punya gula 1 kilo. Nah, ketika Bu Vio timbang dengan menggunakan timbangan kue, maka hasilnya 1000 gram. Kalian bisa melihatnya ya. Nah, 1000 gram ini jika kita pisah, misalnya
1 ons ini di sini adalah 1 ons. Ini sama dengan 100 gram. 100 gram dikalikan, di sini Bu Vio punya 10 kantong beras dalam 1 ons ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, beratnya adalah 1000 gram. Nah, betul berarti anak-anak ya, 1000 gram ini jika kita masukkan dalam ini adalah sama dengan 1 kilogram. Nah, seperti ini. Terbukti bukan anak-anak? Ya, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Nah, kalian nanti bisa belajar menggunakan tangga. Ada kilogram, nah, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih mudah lagi menghafalkannya, nah, Bu Vio punya supaya mudah ya, dengan singkatan. Kucing hilang dalam got, desi cantik makan garam. Jadi kilogram bisa kita samakan dengan kucing, hektogram hilang, dekagram dalam, gram got, desigram desi, sentigram cantik, miligram makan garam. Nah, kita lanjutkan ya. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin 2 kg 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Ya, 2 kg 500 gram. Sama dengan 2 kg ditambah 500 gram. Masih ingat 1 kg sama dengan 1000 gram? Ya, harus diingat-ingat ya anak-anak. 2 kg sama dengan berapa gram ya? Kita hitung bersama-sama. Di sini kita taruh 2 kg. Kemudian kita akan lompat 1 turun ke hektogram, maka hasilnya 20 hektogram. Turun lagi menjadi 200 dekagram. Turun 1 lagi menjadi 2000 gram. Jadi berapa anak-anak? 2 kg sama dengan 2000 gram. Jadi 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Nah, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Ya, di situ tertulis 1300 gram. Nah, anak-anak, di situ ditanyakan dalam berapa kilogram dan berapa gram. Masih diingat ya, 1300. Ini sama dengan 1000 ditambah 300. Nah, di situ sudah ditanyakan dalam satuan gram dan yang di sini dalam satuan kilogram. Masih ingat ya, 1000 sama dengan 1 kilogram. 300-nya tetap, jadi seperti ini. Berarti beratnya adalah 1000 kilogram 300 gram. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, 1300 gram. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang satuan berat dan menghitung bagaimana caranya mengkonversikan berat. Nah, anak-anak, masih bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Dan tentunya masih bersama Bu Vio. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kg es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ketika ditimbang, es krim yang tersisa 400 gram. Berapa gram es krim yang telah dirubah menjadi gas?
kita bantu menjawab ya. Berat es kering mula-mula adalah 1 kg. Sisa berat es kering setelah 3 jam sama dengan 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah ya 1 kg, kemudian kita kurangi 400 gram ya anak-anak. Iya, sama dengan 1000 gram. Masih ingat ya? Nah, dikurangi 400 gram. Berapa hasilnya anak-anak? 1000 dikurang 400 berarti sama dengan 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Harus kalian ingat. Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Nah, anak-anak, sekarang Bu Vio punya latihan soal, nanti kita menjawab bersama-sama ya. Yang pertama adalah 8 ons ditambah 500 gram sama dengan berapa gram? Kemudian yang kedua, Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Yang ketiga, Edo membeli 3 kg telur. Dalam perjalanan pulang, dia terjatuh dan telurnya pecah 200 gram. Berapa gram telur Edo yang masih utuh? Ada yang sudah bisa atau belum sama sekali? Yuk kita kerjakan sama-sama ya. Soal yang pertama, 8 ons ditambah 500 gram. Ditanyakan dalam satuan gram. Masih ingat 1 ons tadi ada berapa? Iya, 100 gram. Berarti di sini 800 gram ditambah 500 gram. Ada berapa anak-anak? Masih ingat? Yang nolnya kita tutup ya supaya lebih cepat menghitungnya. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Kemudian yang 0 sama 0 diikutkan di sini. Nah, berarti hasilnya 1300 gram. Mudah bukan? Yang kedua, Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram. Kemudian coklat ya, digunakan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa yang tersisa? Karena kebetulan sama ya anak-anak, jadi bisa langsung kita susun ke bawah saja supaya lebih mudah. Langsung ya, 2 kg dikurangi 1 kg 200 gram. Nah, langsung kita kurangi anak-anak. 5 dikurang 2, 300. Kemudian 2 dikurang 1, berarti hasilnya adalah 1 kg 300 gram. Yang ketiga, Edo membeli 3 kg telur. Kemudian pecah ya dalam perjalanan sebanyak 200 gram. Nah, berapa gram yang masih utuh? 3 kg. Jika 1 kg harus kalian ingat-ingat adalah 1000, maka 3 kg sama dengan 3000 gram. Masih ingat ya? Jadi langsung dihapus sama Bu Vio. 3000 gram dikurang 200 gram, maaf, sama dengan berapa ya? Berapa anak-anak? Iya, 2800 gram. Nah, nanti kalian belajar lagi ya di rumah ya. Ya, hasilnya ini 2700 gram. Nah, kemudian Bu Vio akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dalam menggunakan alat ukur harus disesuaikan dengan media apa yang akan diukur.
Yang kedua, untuk mengukur berat ada berbagai macam timbangan, diantaranya timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Yang ketiga, satuan berat benda ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Yang keempat, cara menghafal tangga satuan berat yaitu kucing hilang dalam got, desi cantik makan garam. Yang terakhir, samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Nah, setelah kita membacakan kesimpulan, Bu Vio tentunya punya tugas untuk kalian ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, di situ yang pertama kalian lihat pada gambar timbangan 3 kg ditambah 500 gram sama dengan berapa. Kemudian yang kedua, Siti membeli 4 kg coklat. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair itu? Dan yang ketiga, nelayan membutuhkan 750 gram es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Nah, anak-anak kalian nanti dapat mengerjakan di rumah, kemudian jangan lupa dikirim ke Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah. Nah, anak-anak, tak terasa ternyata sudah 30 menit Bu Vio menemani kalian dalam belajar satuan berat. Nah, Bu Vio mohon maaf jika memang ada kesalahan tutur kata. Nah, anak-anak tetap semangat ya belajar dari rumah dan tetap berada di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.